nggak suka dari kuenya ada apa? Betul ya kayak gini. Menurut aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Idam Si Campung. Salam anak perantauan untuk kalian semua yang ada di seluruh dunia. Hari ini kita bakalan nge-review salah satu jajanan tradisional yang ada di Kalimantan Selatan. Dan sekarang itu jarang kita temui di warung-warung atau di tempat-tempat makan yang ada di Kalimantan Selatan. Jajanan ini nih termasuk jajanan yang sangat simpel, ekonomis, dan dapat kita jumpai hanya di kampung ya. Jajanan apakah itu? Yuk kita lihat video berikut ini. Sekarang kita bakalan nge-review kue papare ini. Kue papare ini adalah khasnya dari Kalimantan Selatan. Dan kue papare ini sering kita jumpai di pasar-pasar tradisional yang ada di Kalimantan Selatan ya guys. Untuk cara dan pembuatannya pun dan juga bahan-bahannya pun masih sangat mudah ya untuk kita jumpai. Terutama kue papare ini yang jelas terbuat dari singkong. Apa lagi ya, di dalamnya ini ada satu isian dari kelapa parut yang telah dibikin manis dengan campuran gula merah asli dari Kalimantan. Nah, untuk teksturnya pun agak seperti lengket gini ya. Nah, kenyal gini ya, kayak slime gitu. Nah, yang saya tahu untuk kue papare ini nggak pakai tepung. Nah, nggak pakai tepung dan dibuatnya pun hanya pakai tangan aja ya, nggak pakai cetak-cetakan. Nah, bentuk-bentuk dari yang ini yang sedikit bergelombang-gelombang ini katanya ya dipakain sama lidi ya. Nah, lidi itu ditaruh, dibentuk. Nah, jadi seperti ini. Nah, kue papare ini rasanya gurih dan manis ya. Nah, nanti kita bakalan makan gimana sih rasanya ini. Menurut aku sih ya, aku kalau makan ini sih suka ya. Apalagi untuk di daerah-daerah tertentu katanya wadai papare ini atau kue papare ini dikasih tai lala di atasnya ya, dan gurih. Nah, karena ini kalau bikinnya kan dikukus nih. Nah, dikukus dan biar nggak lengket dikasih minyak di luarnya. Nah, agak berminyak sih ya salah satunya yang saya nggak suka dari kue papare ini. Nah, ini dia. Nah, minyaknya nih. Jadi untuk kalian para wisatawan yang datang ke Kalimantan, kalian kalau nemu di salah satu warung makan atau di warung-warung tertentu dengan kue seperti ini. Nah, ini kue papare nih namanya nih. Nah, kalian bisa nyoba ya. Menurut aku sih ini recommended untuk kalian bagi wisatawan-wisatawan yang berkunjung di Kalimantan Selatan. Untuk rasa ya, menurut aku sih masih bisa bersaing sama kue-kue yang lainnya. Nah, ini sekarang sudah jarang kita temui karena mungkin kalah dengan kue-kue lainnya ya. Tapi masalah rasa kalian jangan takut lah. Untuk rasa saya jamin enak kok, dan ini kuenya sangat jarang kita ditemui di kota-kota besar, terutamanya di kota Banjarmasin ya. Nah, ini tadi saya beli di suatu daerah yang agak jauh dari tempat saya, dan ini saya nemunya di pasar tradisional ya. Nah, kalau di tempat saya sih agak besar ya, dan ini untuk pewarnaannya yang saya tahu pakai daun suji. Nah, untuk pewarnaan hijau ini masih sangat alami ya, dan bahannya pun dibuat dari ubi kayu ya. Ubi kayu itu nggak pakai tepung dan dikukus seperti ini. Di dalamnya dipakein inti ya, inti dari gula merah dan kelapa parut. Nah, ini bentuknya menurut aku sih ya bagus sih ya. Nih, kita buka ya dalamnya seperti apa. Nah, ini guys. Nah, ini isiannya dari wadai papare ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini manis, yang ini manis. Nah, pembuatan dari inti ini pun juga agak memakan waktu lama.
dan harus pakai gula merah yang asli. Jadi untuk kalian di Cium pun kalau gula merah itu tuh berbeda ya sama gula-gula yang gak asli di tempat-tempat lainnya. Nah, ini untuk tekstur ya kayak gini, kayak seperti slime gitu. Nah, gini. Ini terbuat dari tepung, bukannya tepung sih ya, dari ubi. Nah, lengket kayak pure ini dari ubi ya, diparut. Nah, diparut. Gak dicampur apa-apa nih, cuma hanya dengan pewarna ya. Nah, dikukus. Nah, lalu dikasih sama ini. Nah, sama inte ini ya, agak berminyak nih. Karena biar nggak lengket waktu dikukus, dibentuk pakai tangan dan pakai lidi biar agak bergelombang seperti ini nih. Ini kan agak bergelombang nih kuenya nih. Nah, itu pakai lidi guys yang saya tahu. Nah, ini jajanan pasar nih. Kalau aku sih suka banget kalau sama kue yang satu ini. Dan sekarang bagaimana rasanya dan apakah masih sama seperti dulu dan sama-sama di kampung aku. Karena kan berbeda ya di kampung aku sama di tempat perantauan aku. Nah, yuk kita sekarang nyoba kue papari ini ya. Kalau di tempat aku namanya kue papari, tapi nggak tahu ya kalau di tempat kalian apakah namanya juga sama apa enggak. Mungkin kenapa jadi dinamakan kue papari, mungkin sama ya, sama apa buah pepare itu sama buah pare itu ya, agak hijau dan agak bergelombang-gelombang ini. Mungkin mereka terinspirasi dari buah pare ya, sayur pare maksud saya, bukan buah sih ya. Nah, sekarang kita bakalan nyoba gimana sih rasanya kue ini. Yuk kita lanjut. Itu dia jajanan yang sudah saya beli tadi di salah satu pasar tradisional yang ada di tempat saya. Wadai atau kue jajanan khas orang Kalimantan Selatan apabila melakukan selamatan atau melakukan suatu acara di kampungnya. Jadi untuk kalian yang pengen beli atau nyari kue ini sangat langka ya, menurut saya hanya ada di kampung-kampung dan pembuatnya pun sekarang sudah berkurang, tergerusnya zaman mungkin ya. Dan untuk kue ini sih sangat mudah ya pembuatannya dan tidak memalukan. Hanya yang saya tahu cara dan pengolahannya pun tidak dijadikan sebagai penghalang untuk para pembuat kue tradisional. Nah, sekarang kita bakal nyoba kue yang saya beli ini adalah kue papari ya. Kenapa sih dijadikan orang namanya kue papari? Mungkin bentuknya seperti pare ya, sayur pare yang pahit itu loh, karena kan warnanya udah hijau, bentuk dan gelombang-gelombangnya itu kayak pare, cuman di sini kan agak manis dan dibuat dari ubi kayu. Jadi untuk kalian yang pengen nyoba resep atau pengen searching di Google, kalian langsung aja tuh lihat di Google gimana sih cara pembuatan kue papari yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, sekarang kita bakalan nge-review atau makan kue papari tersebut. Yuk, sekarang kita makan kue papari ini. Nah, ini dia kuenya. Kita bakalan makan kue pare ini ya. Bentuknya seperti ini. Nah, menurut kalian gimana? Yang saya nggak suka dari kue ini ada apa? Berminyak. Karena saya kurang suka dengan kue-kue yang berminyak. Tapi untuk rasa sih dijamin ya. Karena ada manisnya, ada gurihnya. Gurihnya kan dari si singkong parut. Dan untuk warnanya ini kan kalian udah lihat nih. Warnanya hijau. Tadi kan sudah saya bahas di video kita sebelumnya. Nah, jadi untuk rasa sekarang kita coba ya. Nih. Ini gelombang ini kalau nggak salah saya tahu ya, ini dibikinnya dengan bilah lidi ya, diukir-ukir seperti gini nih diukir ya guys. Nggak berubah,
khasnya tuh di situ. Hmm. 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 Gak tahu ya di tempat kalian ini apa namanya. Ubinya. Si ubinya yang membuat beda dari yang lain. Dan si singkongnya itu diparut dengan halus ya. Nih, makanya bisa dibentuk seperti gini. Nah, terus dicampur dengan daun suji untuk pewarna alaminya ini ya. Nah, dari intinya tersebut atau isiannya tersebut sering dibikin atau dibuat dari kelapa parut dengan gula merah. Nah, itu adalah isian kue tradisional yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, tidak hanya kue pari ini, tetapi di kue untuk pun juga menggunakan isian ini ya. Nah, isian si inte ini. Kenapa sih orang Banjarmasin itu suka dengan yang manis-manis? Ya saya juga nggak tahu kenapa jadi suka yang manis-manis. Nah, di dalamnya pun kalau digigit ada berair-airnya gitu nih. Nih lah ya. Agak berair. Nah. Lembut. Jadi untuk kalian yang pengen kalian ke Kalimantan Selatan dulu, kalian nggak tahu ya di tempat kalian apakah ada kue seperti ini dan bahannya seperti apa dan namanya apa. Kalian tolong di komen. Jangan lupa ya video saya di like, di komen, subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Jadi saya menyukai jajanan ini karena apa? Karena dari rasa sangat susah ya untuk kita temui dengan makanan-makanan zaman sekarang. Untuk bahan sangat mudah kita dapatkan dan untuk cara pembuatannya pun. Kenapa jadi langka? Yang bikin itu males, kuler. Jadinya kuler baulah wadah nang kayak ini nah. Kalau acil saya itu bikin kue ini biasanya sampai 100 pesanan orang, nah dibikin seperti ini. Ada juga ya yang bikin dikasih tai lala di atas ini. Nah, untuk pari ini sih menurut aku ya dengan harga 1.000 perak fine aja, nggak bodoh amat sih ya menurut aku. Rasanya masih sama seperti yang dulu ya di zaman aku. Nah, dulu sih kalau di tempat aku sih nggak sekecil ini. Kalau di tempat aku besar, nggak kayak gini 2 jari aja. Nah, kalau di tempat aku tuh hampir bisa 3 jari besarnya, nggak kayak gini. Ini masih kecil. Nah ya, masih kecil. Jadi video kita udahin aja ya, sampai di sini aja karena saya mau sibuk, ada keperluan lain di luar sana. Jadi saya akhiri video ini. Untuk kalian yang udah subscribe, like, komen, saya amat berterima kasih untuk kalian udah mendukung channel YouTube-nya Idang Si Campung ini ya. Jadi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah nonton, like, komen, dan subscribe. Bye, wassalam, salam anak perantauan. Bye.